Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dear friend, balik lagi dengan saya Nadia Safitri di podcast Biu. Kali ini saya mengajak lagi orang-orang yang unik dan super duper unik. Gila banget ya. Baik, di sini ada siapa? Saya Rahmadina Farunisa Kamalia. Kurang dekat bu mic-nya, mohon maaf. Ya, dideketin lagi aja. Ya, saya Rahmadina Farunisa Kamalia dari jurusan manajemen. Manajemen lagi. Dan Bapak? Saya Muhammad Abdul Hafiz dari jurusan manajemen juga, Bu. Manajemen juga. Tenang banget gitu ya bawaannya. Kayaknya saya riwah sendiri gitu ya di sini. Baik, uniknya apa sih? Boleh tahu apa yang menyebabkan Anda diundang ke podcast? Saya juga bingung, Bu. Saya juga bingung kayaknya. Ya, gimana? Mungkin uniknya karena kita itu ikut sebuah program dari magang MBKM. Sebentar Bapak, boleh nggak? Kursinya diem. Oh, oke. Maaf. Saya jadi pengen muter juga ini. Maaf. Iya. Jadi mungkin uniknya dari kita adalah kita itu salah satu mahasiswa dari Bina Insani yang ikut program MBKM, yaitu khususnya studi independen. Studi independen. Bukan Yes. independent woman ya? Itu beda lagi. Baik, ya betul sekali. Jadi teman-teman diundang di sini karena kemarin sih saya sempat bahas nih teman-teman tentang program Kampus Merdeka, yaitu MSIB. Dan MSIB itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Nah, kalau kemarin saya sempat bahas magangnya, ini di video yang ada di sini dan linknya bisa teman-teman cek di bawah ini. Tapi sekarang saya akan bahas tentang studi independennya. Betul? Betul. Betul aja ya. Oke, apa sih studi independen yang kalian tahu? Jadi boleh Rahma dulu? Iya boleh. Pasti saya tahu itu kayak pelatihan gitu, Bu, kayak pembelajaran di luar kampus gitu. Di luar kampus. Kayak, Keluar kampus. iya, belajar di luar kampus dengan Di luar kampus di praktek pinggir. gitu, Bu. Oke, gimana? Bukan di kampus. Iya, bukan di kampus. Tapi di mana belajarnya? Kita itu ada mitranya gitu. Oke. Mitra yang provide lah, provide buat kita ada kayak misalkan kalau aku ini kan mitranya Zenus, Bu. Nah, Zenus itu memprovide atau menawarkan kursus-kursus atau pelajaran-pelajaran kayak data analitik, terus UI UX dan produk manajemen. Jadi tergantung mitranya juga, Bu, belajar tentang apa gitu. Oke, jadi tadi ada yang saya tangkap sih ada mitranya ya, tentu saja. Jadi teman-teman belajar atau studi independen di luar kampus dan tentu saja ada mitra ya. Iya. Nah, mitranya salah satunya Zenus. Sama siapa? Academy. Ada Power Academy. Kalau di Power Academy apa programnya? Programnya itu digital marketing. Yang kamu ambil digital Iya, marketing. Terus ada tentang AI. AI, UI UX, oke. Kalau Hafiz tadi ya ada data analitik, UI, kemudian UX, product management. Oke, baik. Manajemen. Kalau digital manajemen sih masih masuk ke ranahnya manajemen ya. Ya nggak sih? Iya. Apa yang kamu pelajari di sana? Belajar itu kayak kita belajar bikin rancangan bisnis, terus kayak pemasarannya itu bagaimana, Iya. terus kita itu belajar kayak gimana strategi pemasaran yang baik gitu, Bu. Terus digitalnya di mana? Nah, digitalnya itu kita menggunakan platformnya itu TikTok, terus Instagram sama Facebook gitu. Oke. Terus ada biasanya itu berapa pertemuan kah? Untuk pertemuannya kurang lebih itu ada 18 kali. 18 pertemuan. Iya. Ada proyeknya kah? Ada. Proyeknya berupa apa kalau boleh tahu? Proyeknya itu penjualan. Penjualan. Iya, jadi kayak kita disuruh mencari produk untuk kita Pemasaran. jual pemasarannya dalam digital. Gitu. Oke, berarti ada dong proyek akhirnya ya? Ada. Boleh ditampilin di sini. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman produk akhirnya dari Dina ya. Saya panggilnya Dina aja kali ya. Untuk digital marketingnya. Nah, kalau itu digital marketing menarik dan sekarang lagi up ya. Iya. Sebetulnya kalau misalnya belajar lebih jauh bisa aja sih ya. Bisa berlanjut nggak sih studi independennya?
nggak bisa sih Bu. Tapi kemarin barusan dapat daftar lagi MSIB, dapat lagi digital marketing, tapi ya di independen lagi. Oke, berarti bisa mendalami lagi ya, dengan catatan harus maksimal 2 kali mengikuti program Kampus Merdeka. Iya. Ya, kalau misalnya teman-teman baru sekali masih bisa ikutan lagi, tapi kalau misalnya teman-teman udah 2 kali kesempatannya sudah habis. Betul? Betul. Nah, sekarang beralih ke Hafiz. Hafiz, belajar apa nih? Kebetulan waktu itu saya ngambil ini sih Bu, kursus data analitik di Zenius. Data analitik dari manajemen, data analitik sama manajemen kayaknya beda banget. Iya. Kenapa ngambil data analitik? Pertama gini Bu, awal-awalnya kan selain studi independen, saya juga apply ke magang ya Bu. Nah di magang itu saya cari bisnis analis Bu. Ada beberapa mitra yang posisi bisnis analisnya ini requirementnya itu berkaitan dengan data analitik Bu, kayak misalkan harus bisa SQL. Jadi saya rasa untuk mengapply bisnis analis di kedepannya saya harus belajar dulu di studi independen data analitiknya Bu. Oke, dia punya rencana saudara-saudara. Baik. Berarti yang saya tangkap nih, kenapa kamu ngambil data analitik walaupun kamu manajemen? Karena kamu punya plan untuk mendaftar di magang dengan ngambil bisnis analis tadinya. Oke. Perencanaan yang baik. Terus sekarang akhirnya saya malah di keuangan Bu magangnya. Di keuangan. Iya. Tapi nggak apa-apa karena saya dapat ilmu juga kan. Rencananya failed. Iya. Karena dapat ilmunya juga kan Bu, kayak wah, dapat insight bagus gitu di data analitik. Oke, baik. Ada proyeknya? Project ada Bu. Berapa kali pertemuan sih? Kalau di Zenius itu kita fleksibel Bu. Jadi nggak tetap setiap hari Senin sampai Jumat, bahkan kadang ada yang weekdays-nya itu kosong, tapi weekend-nya itu ada kelas Bu. Jadi benar-benar berarti benar-benar fleksibel banget. Total berapa pertemuan? Total, apalagi Bu. Kalau dikira-kira berapa ya? Seminggu ada 2 kali sih Bu. Seminggu 2 kali. Iya. Oke, projectnya ada? Projectnya final project Bu. Jadi kalau final project ada. Final projectnya itu jadi itu tugas kelompok Bu. Jadi kelompok kita itu dikasih dataset dari Kaggle. Itu kalau nggak salah home credit default risk namanya. Dikasih dataset. Nah kita itu disuruh nganalisis data itu Bu. Mulai dari business understanding. Nah itu di kelompok itu saya ngerjain Bu, business understanding. Kebetulan saya manajemen kan. Nah terus dari business understanding ke data understanding, data preparing, data analysis atau IDE. Terus bikin apa ya namanya ya, bikin dashboard Bu di data looker. Nah udah gitu kita presentasiin. Oke, berarti walaupun kamu ngambil di data analitik, tapi kamu tetap memanfaatkan keilmuan manajemennya di sana. Tetap relate ya pada akhirnya. Tetap relate Bu, karena waktu di awal-awal juga kan saya agak masih masih bimbang gitu Bu. Aduh, kok ngambil data analitik gitu. Menyesal ternyata, saudara-saudara. Pas tutor saya bilang ngejelasin itu kan perkenalan terhadap data science kan Bu. Ternyata di data science itu ada 3 role. Pertama data engineer, data analis, dan data scientist. Nah data analis itu emang katanya diisi sama orang-orang yang non IT gitu Bu. Jadi katanya jadi saya di situ merasa ternyata ngambil data analitik nggak terlalu salah gitu, nggak terlalu salah jurusan gitu. Oke, baik, tapi jadinya keilmuannya masih terpakai ya, manajemen sama data analitik. Jadi mungkin buat teman-teman manajemen juga nggak usah takut buat ikutan studi independen dengan cross keilmuan ya, karena ternyata ada basicnya, tapi basicnya ya bisa dimanfaatkan, mana yang memang menjadi bagianmu dan mana yang menjadi bagian kelompokmu. Seperti itu, bukan begitu? Betul. Oke. Value nih, sekarang kita ngomongin value. Proyeknya boleh nggak sih di share? Boleh sih Bu. Mungkin saya nanti tanya izin ke kelompok saya. Oke. Baik, tapi setidaknya teman-teman sudah punya portofolio ya, karena teman-teman dapat sertifikat bukan? Dapat.
dan pengakuan 20 SKS. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutan Kampus Merdeka ini dengan konversi 20 SKS, teman-teman bisa mengikuti di luar kurikulum di Bina Insani tapi akan tetap dikonversikan ya. Jadi teman-teman tetap dapat ilmunya di luar kampus dan tetap di Bina Insani. Oke. Menurut kalian gimana value-nya? Value-nya Apa sih? Semua rasa curigaku terhadapmu. Seberharga itukah? Ya berharga banget, jadi kayak kita nambah skill gitu yang tadinya kan kalau di sini juga ada digital marketing, cuma kita kan cuma belajar cuma teorinya doang ya kan. Nah sejak MSI Bank ini kita diajarin prakteknya langsung, jadi kayak kita tahu oh kayak gini ternyata nggak cuma materinya doang, ternyata materi sama prakteknya tuh ada beda gitu. Kurang ada beda dikit-dikit gitu, tapi sama maksudnya tapi kayak oh gini maksudnya gitu. Oke, jadi lebih terbayang ya apa yang dijelaskan oleh dosen di kampus dengan implementasinya langsung di lapangan. Seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Oke, kalau Hafiz yang value-nya Bu berharga banget, karena bagi aku yang dari non IT ya, manajemen, itu kan untuk belajar soal data kan terbatas banget Bu. Pernah waktu itu kan satu sama ibu kan big data, big data ya. Itu satu matkul doang kan Bu, nggak secara mendalam, dan ya berharga banget karena kalau nggak salah ada yang pernah bilang data itu adalah emas di masa sekarang ya Bu. Betul. Ya jadi berharga karena bisa mengolah data yang kedepannya mungkin bakalan berharga banget untuk skill yang berharga banget untuk mengolah data di masa depan. Oke. Karena memang kalau misalnya ya sekarang kita sudah masuk industri 4.0 dengan banyak teknologi yang masuk dan yang memang harus berkembang, bukan cuman kita anak-anak IT ya. Kebetulan saya anak IT. Tapi teman-teman di manajemen pun harus berkembang mengikuti industri 4.0, ya kan? Betul? Kenapa diam aja kayak deg-degan gitu? Ini antara deg-degan sama kedinginan ya. For your information, di ruang podcast dingin loh. Dingin banget Bina Insani, kayak di Swiss Bu. Oi, Bina Insani rasa Swiss saudara-saudara. Iya baik. Tapi recommended gak sih programnya? Recommended banget Bu. Karena pertama bisa dikonversi. Jadi kita nggak perlu, kita bisa ibaratnya ya bisa bolos kuliah. Catatan, bolos kuliah itu tolong di tutut gitu ya. Bolos kuliah, cuman kita nilai kita ada gitu Bu, bisa dikonversi gitu. Iya. Tapi mohon maaf itu bukan bolos kuliah ya saudara, tapi dikonversi. Iya, maksudnya bisa keluar di luar, belajar di luar gitu. Bisa bangun siang. Value-nya gitu ya, bisa bangun siang dan bisa bolos. Ih parah. Terus habis apanya? Jadi kayak lebih hemat ongkos aja di Bu, karena kan di rumah doang. Hemat ongkos, iya baik. Value-nya apa? Hemat ongkos. Ininya sih, ilmunya sih. Oke, berarti recommended bukan buat bolos, hemat ongkos, dan apa satu lagi tadi, belajar tidak di kampus ya. Tapi recommendednya buat apa? Ini serius nih. Iya, karena kita bisa belajar sesuatu yang mungkin di kampus itu kita nggak belajar Bu. Kayak misalkan saya kan di kampus kan manajemen, untuk belajar soal data kan terbatas banget, jadi ya di situ bisa lebih memperdalam dan benar-benar kayak namanya lah Bu, studi independen. Jadi kita meskipun dari jurusan apa kita bisa belajar di luar dari kurikulum kita gitu. Mantap ya. Jadi recommended banget Bu. Recommended saudara-saudara. Jadi silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ini mudah-mudahan terinspirasi untuk ikutan beberapa program Kampus Merdeka ya. Iya, karena bukan bolos dan hemat ongkos ya, tapi lebih ke value yang teman-teman dapat ketika teman-teman belajar di luar kampus. Di kampus belajar banyak hal, betul? Betul. Tapi belum tentu itu bisa diimplementasikan. Nah, ketika teman-teman belajar studi independen, ya itu diimplementasikan di dunia nyata dengan project ya, yang tadi teman-teman lakukan seperti itu. Jadi recommended buat MSIB.
Bukan MSIB ya, studi independen. Studi independen. Baik, jadi begitu teman-teman untuk bincang kita kali ini. Terima kasih untuk Dina, untuk Hafiz. Nggak kapok dong Apanya Bu? ikutan studi independen? Oh enggak Bu. Enggak. Ini daftar lagi kok, tapi magang ya. Oh iya, oke, daftar lagi. Baik, saudara-saudara, jangan kehabisan kesempatan karena mereka daftar lagi. Jadi teman-teman kudu daftar di MSIB selanjutnya ya. Iya. Atau misalnya program Kampus Merdeka lainnya, karena saya yakin apapun programnya, ada 8 kan ya, ada KKN dan lain sebagainya, itu pasti punya manfaat yang besar buat teman-teman. Iya kan? Yang teman-teman cuman kuliah pulang gitu kan, yang cuman tahu organisasi kampus doang, kalian bisa tahu organisasi-organisasi lain di luar kampus, betul? Baik, jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan menginspirasi. Boleh dong ya-nya Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.